Ini banjir kita sudah 3 hari ya Pak ya? Sudah 3 hari dan alhamdulillah juru sungai semua aktif untuk bisa membantu meminimalisir luapan banjir yang terjadi. Saya ingin lebih meringkas soal kegiatan masyarakat di tengah banjir. Tapi mereka juga kan sedang berpuasa. Itu gimana Pak? Oh iya, saya kebetulan Wareming ini biasa dipanggil Wareming. Beliau adalah ketua RW 05 Desa Dayakolot. Gimana Pak? Banjir ini sebetulnya di wilayah kita itu rutin ya, tiap tahun. Terlebih saat ini beberapa tahun ke belakang kita sangat bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang notabene masyarakat harus menjalankan aktivitas, harus menjalankan ibadah puasanya. Ini lingkungan kami emang tidak memiliki shelter atau tempat evakuasi yang permanen. Jadi masyarakat Dayakolot pada umumnya ketika terjadi luapan banjir yang sangat ekstrim seperti kemarin 3 hari yang lalu ini, tadi malam tepatnya sampai terjadi kembali water top di wilayah RW 2 ini. Aliran Sungai Citarum masuk ke lingkungan karena debatnya melebihi tanggul. Nah, di tengah musibah seperti itu masyarakat tetap melaksanakan aktivitas sahurnya, keagamaannya tetap dijalankan Dan masih semangat. Alhamdulillah. Ya seperti tadi yang kita lihat ya, menjelang buka puasa ada yang masak-masak di tengah genangan air kan. Ya, mereka menerima apa adanya. Ya kan, saya lebih berpikir menyajikan sebuah informasi soal kebiasaan warga Dayakolot yang terkena banjir gitu. Ada yang baru pulang disambut pakai perahu, pakai perahu, ban apalah ya. yang sekiranya bisa bisa disajikan oleh para istri-istrinya untuk buka puasa. Ya, saya sih melihatnya miris ya. Karena di tempat saya tinggal saya tidak pernah mengalami itu, dan mungkin Baraya Bandung kita juga belum pernah merasakan hal semacam itu, di mana kesabaran lebih dipentingkan, keikhlasan lebih dipentingkan. Berarti keikhlasan dan kesabaran orang Dayakolot itu diacungi jempol, wajib diacungi jempol gitu nyawa ya. Iya, udah 16 tahun loh. Dari tahun 2005 lah mungkin ya kita sering mengalami genangan air Sungai Citarum. Ya lebih ini kan banjir lah ya. Kita tiap tahun banjir. Iya. 16 tahun bukan waktu yang sebentar. Nah, sekarang soal banjirnya, Pak. Ini kan tentunya pemerintah juga tidak ambil diam. Iya, betul. Terutama hari ini saat ini BBWS mengambil alih keseluruhan kewenangan untuk bisa menangani bagaimana air itu bisa semaksimal mungkin dikendalikan lah. Kan itu ya, Pak. Nah, bagaimana khususnya ini warga RW 5, warga Wareming sendiri di sana itu bisa sigap siaga untuk selalu bisa berhadapan dengan kondisi banjir, Pak. Sebetulnya ada kewaswasan di tengah, mohon maaf, terhadap pihak pemerintah terkait. Seperti halnya hari ini tim juru sungai ada penanganan di wilayah Watertop di RW 2
sekarang sedang memasang geobag untuk meminimalisir luapan air Citarum. Tetapi kalau berbicara di wilayah lingkungan RW 5 ya kita pun memaklumi ya bahwa pembangunan itu berjenjang tetap ya. Tapi dengan situasi yang saat ini di wilayah kami tanggulnya itu kan tipis ya karena terkena gerusan alir sehingga ada kekhawatiran kekuatan tanggul yang ada di wilayah RW 5 ini nggak kuat menahan debit air Sungai Citarum. Nah ini yang sangat kami khawatirkan di kemudian hari. Betul. Yang tidak terjadi hari ini. Betul. Sekalipun oke lah dari 2 proyek yang sudah dilaksanakan ini emang ada terasa manfaatnya lah. Ada terasa manfaatnya ketika ada genangan langsung bisa dibuang ke Citarum. Tapi kalau masyarakat terlena terus alam berkata lain, nah ini satu masalah yang perlu kita antisipasi bersama dan kami pun sudah melayangkan beberapa ajuan permohonan melalui versi masyarakat yang notabene mengetahui selama 16 tahun itu biasanya air keluar dari mana atau apa-apa. Ya betul. Dan saat ini ya mungkin pekerjaan tetap masih harus ada evaluasi ya, belum 100% bisa ternikmati dengan ya seperti halnya sekarang masih ada genangan lah. Masih ada genangan. Bukan dalam artian ya kita pun memaklumi ya pemerintah memang ada keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu. Ya. Tapi ketika kami diajak diskusi, mohonlah inilah yang sangat kami harapkan bahwa ketika kami memberikan input, memberikan masukan-masukan tentang lingkungan kami, ini ada take and give-nya lah. Kita memberikan masukan. Jadi artinya dapat memaksimalkan anggaran yang ada. Betul. Jadi tidak tercecer bukan tidak terpakai ya. Terpakai cuma tidak maksimal mungkin ya. Betul. Karena atau itu yang dirasakan hari ini. Karena pekerjaan kolam retensi ini tidak menyeluruh semua wilayah bantaran terprotek ya. Contohnya ini di RW 2 masih karena ada tanggul, terus tanggul kewenangan pekerjanya juga mungkin ada di CH ya. Pemeliharaan tanggul bantaran itu kan. Jadi kita pun masih menunggu pekerjaan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pihak ketiga. Nah, karena wilayah cekungan ini ya wilayah terendah ya. Nah ini yang perlu dapat diantisipasi oleh pihak pemerintah dalam hal ini pihak balai sehingga apa yang kami khawatirkan itu benar-benar tidak terjadi di kemudian hari. Nah ini kan yang paling luar biasa di tengah kejadian setiap tahunnya adalah nilai swadaya masyarakat yang dengan sadar, ikhlas, dan sabar itu dikeluarkan oleh masyarakat. Betul. Yang nilai swadayanya adalah gotong royongnya masih terjalin baik ya. Masih, alhamdulillah. Ada hikmah di balik semuanya ya. Wah sebetulnya ada harapan nggak sih yang paling utama dari masyarakat itu? Misal hari ini ada keterbatasan katanya ruang untuk evakuasi ya. Betul. Kalau berbicara wilayah banjir genangan kan tidak mungkin sentra ya dari wilayah RW 2 terus evakuasinya ke wilayah RW 5 kan nggak mungkin kan gitu. Nah ini jalur evakuasi yang emang ketika terjadi banjir ini
kami ini mati kutu loh. Mau ke Momantoha nggak bisa karena jalannya juga terisolir maksudnya. Terisolir, sangat terisolir. Mau lewat Buah Batu jalan juga terisolir. Terlebih-lebih mau ke selatan kan gitu ya. Kita itu terisolir sehingga kami bertahan hidup di lingkungan. Banyaknya keterbatasan tempat evakuasi karena kantor kecamatan oke bisa, Koramil juga suka dipakai, Kapolsek, kantor polsek juga suka dipakai. Tapi kan itu untuk wilayah terdekat, karena wilayah orang-orang Bantaran ini. Nah ini yang sangat miris lah. Di tahun kemarin saja saya ketika mengevakuasi masyarakat yang terjebak jam 1 malam, ketika kita evakuasi perahu terbalik. Saya nggak bisa menolong karena di belakang saya ada dengan ketinggian waktu itu hampir 3 meter. Innalillahi. Tinggal suhunan lah. Okay. Itu kenangan bisa yang tidak akan paniknya ya. Paniknya luar biasa. Saya benar. Di sisi lain saya harus menyelamatkan. Masih mending airnya bening. Ini kan yang namanya banjir lah ya. Iya. Terlebih arus juga. Ya, arus cukup besar. Jadi pada saat itu kalau saya menolong yang perahunya tenggelam, berarti saya mengorbankan si ibu dan anak. Nah itu sangat dramatis lah. Dramatis. Kalau Mang Don pada saat itu ada, wah udah ceritanya kan lain, hebohnya luar biasa lah. Jadi ada makna-makna yang tersendiri. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. Oh tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin yang banjirnya di Dayakolot luar biasa, itu saya hampir patroli tiap malam sendirian dengan memakai kano yang disubsidi oleh pihak Polres ya waktu itu. Alhamdulillah kita dapat bantuan 2 perahu kano. Kita sisir terus lingkungan mereka yang terjebak. Ketika ada baru kita minta perahu armada, perahu tongkang yang besar. Karena masuk lingkungan nggak bisa. Nggak bisa kita pakai perahu besar, harus perahu kecil. Nah, baru ada yang minta pertolongan untuk evakuasi, baru kita panggil perahu besar. Wah, berarti solusinya belum kita temukan ya. Hanya berharap meminimalisir saat ini. Dan hanya berharap hujan tidak terus berlanjut. Dan resapannya mulai agak cepat bisa air bisa lepas surut. Itu aja palingnya. Iya. Dengan harapan itu aja. Ada satu keyakinan kalau seandainya permasalahan dampak lingkungan yang tadi kita sampaikan seperti adanya water topping kan gitu ya, sekarang udah lagi ditangani. Terus masih ada kebocoran dari saluran lama yang belum tertutup kan gitu. Saya yakin 2 pompa ini bisa membuang debat yang ada di lingkungan. Nah ini sebagai informasi, kita sedang ada berada di wilayah di lokasi kolam retensi Cipalasari 1. Cipalasari 1 yang dimana kolam retensi ini peruntukannya untuk meminimalisir air yang ada di wilayah RW 2 dengan suplesi dari Cipalasari karena debit airnya juga cukup aktif itu anak sungai aktif. Jadi kalau kemarau bebas, pintu air buka yang bebas. Kalau terjadi debat, pintu ditutup langsung dibuang pakai pompa. Dan ini sudah berapa tahun? Baru selesai dan cukup membantu, Pak. Kalau intensitas curah hujan tidak seperti 3 hari yang lalu, seperti tadi malam, ini cukup
cukup untuk bisa membantu. Kalau tadi siang kan air meluap sampai ke jalan raya ya? Iya, betul. Sampai ke kantor polisi? Enggak. Sana. Pom bensin yang setinggi berapa? Di jalan itu tadi sekitar 70 cm ada. 70 cm, apalagi di daerah sini. Di daerah lingkungan di sini. Apalagi di sini berarti mungkin mau sekitar 1,5 meter di lingkungan ada tadi itu. Ya, kita sedang tidak menggambarkan sesuatu kekhawatiran, walaupun memang ini sangat mengkhawatirkan, tapi mudah-mudahan ke depannya ketika mungkin tadi saya dapat sedikit menangkap bahwa ya masyarakat itu diajak bicara ketika pihak-pihak terkait akan melaksanakan kegiatan-kegiatan meminimalisir atau melakukan preventif. Betul. Kegiatan yang akan dilaksanakan gitu ya.